Di dunia ini, ada sebuah negara besar yang tidak pernah dikendalikan oleh agama. Sejak zaman dahulu, negara ini merupakan negara sekuler terbesar di dunia. Mengapa negara ini bisa terhindar dari kendali agama? Negara yang akan kita bicarakan hari ini adalah Cina. Tentu saja Tiongkok selalu memiliki agama. Namun dalam lebih dari 5.000 tahun peradabannya, Tiongkok hanya mendapat sedikit pengaruh dari agama. Sebagai negara besar, Tiongkok tidak pernah dikuasai oleh agama tertentu. Hal ini sangat unik sepanjang sejarah umat manusia. Mengapa hal ini terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memahami bagaimana agama muncul. Agama primitif paling awal. Umat manusia berasal dari zaman Paleolitik sekitar 40.000 tahun yang lalu. Alasan munculnya agama primitif terutama untuk menjelaskan hal-hal yang berada di luar jangkauan kognisi manusia. Misalnya kenapa langit bergemuruh dan hujan, kenapa manusia sakit, kenapa manusia mati, bagaimana dunia ini muncul, apakah dunia akan hancur, dan lain-lain. Agama primitif menggunakan seperangkat sistem kognitifnya sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan menyediakan makanan spiritual bagi manusia primitif. Ilmu sihir sesungguhnya muncul lebih awal daripada agama. Para antropolog telah menemukan bahwa ilmu sihir muncul 20.000 tahun lebih awal daripada agama. Dan ada hubungan warisan antara keduanya. Ilmu sihir adalah prototipe agama. Agama mewakili pemahaman umum tentang dunia di antara orang-orang di suatu wilayah. Di antara agama-agama besar di dunia saat ini, Kristen, Islam, dan Yahudi semuanya berasal dari Timur Tengah. Mengapa Timur Tengah menjadi tanah suci agama? Kalau kita menilik sejarah, kita akan menemukan bahwa dimanapun perang sering terjadi, agama biasanya muncul dalam jumlah besar. Alasannya tidak sulit untuk dipahami. Perang membuat masyarakat menjadi terlantar dan sengsara, menghadapi masa depan yang tidak dapat mereka kendalikan. Masyarakat yang berada di lapisan bawah membutuhkan penghiburan agama untuk menyembuhkan rasa sakit batin mereka dan berharap untuk masa depan yang lebih baik. Bagi kelas penguasa di zaman kuno, agama dapat membantu mereka mempersatukan orang-orang dan mencapai konsensus, sehingga orang-orang dapat selalu bersatu, berani, dan agresif dalam peperangan jangka panjang. Melihat hal ini, mungkin sebagian orang bertanya-tanya, ada banyak perang di Tiongkok kuno. Ada 24 dinasti besar dalam sejarah Tiongkok. Setiap kali dinasti berganti, terjadi pertempuran sengit dengan sungai darah. Lalu mengapa Tiongkok tidak pernah melahirkan agama yang kuat yang dapat menguasai seluruh negeri? Hal ini berkaitan erat dengan proses unik perkembangan peradaban Tiongkok. Kita dapat menemukan jawabannya dari 4 aspek. Pertama-tama, dalam sejarah peradaban Tiongkok, gagasan ateisme muncul sangat awal. Lebih dari 2.300 tahun yang lalu, Tiongkok berada dalam periode musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara berperang. Dan banyak pemikir terkemuka. Banyak ide yang mereka kemukakan masih memengaruhi setiap orang Tiongkok saat ini, termasuk ide ateisme. Konfusius, pendiri Konfusianisme, berkata, "Jika Anda tidak mengenal kehidupan, bagaimana Anda bisa mengenal kematian?"
Ia membimbing orang-orang agar lebih memperhatikan dunia sekuler dan tidak terjerat dalam hal-hal yang tidak diketahui dari hantu dan dewa. Pengguna tahu mempelajari segala sesuatu di alam semesta. Mereka menyangkal bahwa dewa mendominasi segalanya dan menganjurkan bahwa tahu mengikuti alam, mematuhi hukum alam, mengejar ketenangan dan kelambanan, dan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Kaum Mohis menekankan ketiadaan takdir dan menganjurkan orang untuk mengandalkan usaha mereka sendiri alih-alih mengandalkan hantu dan dewa. Menurut standar kita saat ini adalah pandangan materialistis yang umum dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa sejak lebih dari 2300 tahun yang lalu, para pemikir terkemuka Tiongkok mengajarkan orang-orang untuk tidak menaruh harapan pada hantu dan dewa, tetapi mengandalkan diri mereka sendiri dalam segala hal. Orang-orang bijak ini meletakkan landasan ideologis ateisme bagi Tiongkok. Kedua, Tiongkok memasuki periode peradaban pertanian sangat awal dan membangun negara peradaban pertanian jangka panjang dan stabil sangat awal, yang memainkan peran kunci dalam menjauhkannya dari kendali agama. Para petani dapat memanen makanan dan mengisi perut mereka dengan mereklamasi lahan terlantar dan mengolah tanah serta bekerja keras. Dalam sejarah Tiongkok, banjir dan kekeringan hanya terjadi sesekali. Oleh karena itu, keinginan orang Tiongkok kuno untuk meminta bantuan dewa tidak terlalu kuat. Kalau petani tidak mau bekerja keras dan hanya berdoa memohon keberkahan Tuhan, niscaya ia akan mati kelaparan. Siklus produksi pertanian sangat panjang dan memerlukan banyak kesabaran serta usaha yang terus-menerus. Peradaban pertanian Tiongkok selama 10.000 tahun telah mengasah karakter masyarakat Tiongkok, menjadikan mereka sabar dan mantap, pandai dalam perencanaan jangka panjang, dan bersiap menghadapi hari hujan. Untuk mengatasi lingkungan alam yang keras dan meningkatkan produksi pertanian, Tiongkok telah membentuk tradisi membangun proyek konservasi air sejak zaman kuno. Kanal Zhengguo, Kanal Lingku, sistem irigasi Dujiangyan, sistem irigasi Tashanyan dan proyek pemeliharaan air lainnya yang dibangun ribuan tahun lalu masih digunakan hingga saat ini. Ini sepenuhnya menunjukkan tekad dan kegigihan orang Tiongkok untuk mengubah alam dengan tangan mereka sendiri. Melihat seluruh sejarah umat manusia, tidak banyak negara yang bersedia melakukan hal yang memakan waktu dan padat karya seperti ini dan tidak memberikan manfaat jangka pendek. Namun Tiongkok telah melakukannya. Karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hal-hal tersebut kepada mereka. Mereka hanya dapat menciptakannya sendiri. Agama manakah yang bisa menguasai bangsa yang berkarakter seperti ini? Ketiga, Tiongkok telah lama berada dalam kondisi penyatuan yang besar. Yang telah menekan perkembangan agama. Sepanjang sejarah panjang Tiongkok, negara itu telah bersatu untuk sebagian besar waktu, situasinya stabil, dan rakyatnya pada dasarnya dapat memecahkan masalah makanan dan pakaian. Di masa damai, gagasan ateis disebarkan dan diperkuat karena kaisar tidak ingin kekuatan agama mengancam dominasinya. Ketika suatu kekuatan agama bangkit, kaisar akan mengirimkan pasukan untuk menaklukkannya guna menghilangkan masalah di masa mendatang. Oleh karena itu, di Tiongkok kuno, kekuatan keagamaan tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang.
Bahkan selama periode perang yang singkat dalam sejarah Tiongkok, agama tidak mempunyai landasan untuk perkembangan jangka panjang. Keempat, lingkungan geografis Tiongkok yang unik telah menghalangi infiltrasi kekuatan agama. Lingkungan geografis Cina sangat istimewa. Tiongkok terletak di ujung paling timur benua Eurasia, dengan Samudra Pasifik yang luas di sebelah timur. Medan di sebelah barat lebih kompleks, dengan dataran tinggi yang tertutup salju, gurun Gobi yang luas dan terpencil, serta rangkaian gunung yang besar. Di sebelah utara adalah gurun beriklim sedang dan Siberia yang dingin. Di sebelah selatan tidak hanya terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi, tetapi juga hutan subtropis dan tropis. Di sebelah barat daya terdapat pegunungan Himalaya yang tidak dapat didaki dan pegunungan Hengduan. Lingkungan geografis Tiongkok yang relatif tertutup tidak hanya secara efektif menghalangi invasi asing dan menjamin kelangsungan hidup dan keamanan peradaban Tiongkok, namun juga secara efektif menghalangi masuknya gagasan keagamaan dari negara lain. Melalui analisis di atas, kita dapat melihat bahwa negara sebesar Cina tidak pernah dikuasai oleh agama tertentu sejak zaman dahulu. Hal ini merupakan hasil pilihan aktif masyarakat Cina dan peluang yang diciptakan oleh kondisi objektif. Merupakan fenomena yang sangat unik dalam seluruh sejarah peradaban manusia. Selama ini ada anggapan bahwa orang Tionghoa tidak beragama, yang berarti mereka kurang beriman. Ini adalah pemutarbalikan fakta dan membingungkan masyarakat. Secara objektif, sebagian besar orang Tiongkok saat ini tidak percaya pada agama. Tetapi ini tidak berarti bahwa orang Tiongkok tidak memiliki kepercayaan spiritual. Apakah hanya keyakinan agama yang disebut iman? Ini benar-benar konyol. Apakah orang Tiongkok memiliki iman? Tentu saja ada. Tanpa keyakinan, bagaimana peradaban Tiongkok bisa bertahan lebih dari 5.000 tahun? Jadi apa kepercayaan orang Tiongkok? Orang Tionghoa menghormati langit dan bumi, menghormati leluhur, menghormati alam, berwawasan global, ramah terhadap sesama, menghargai keluarga dan tanggung jawab. Orang Tionghoa memiliki keberanian dan tekad untuk mengubah dunia dan berani melawan semua ketidakadilan sampai akhir. Ini adalah kepercayaan unik yang telah dibentuk Tiongkok selama 5.000 tahun sejarahnya. Cina, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar, telah menjauhkan diri dari agama dan telah menjadi negara sekuler terbesar di dunia. Ini adalah contoh yang sangat langka bagi peradaban manusia secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan manusia di seluruh dunia untuk melihat bahwa manusia masih dapat berkembang dengan cara ini, dan setiap orang masih dapat hidup dengan cara ini. Pengalaman praktis peradaban Tiongkok juga merupakan aset berharga milik seluruh umat manusia. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.